Badan Legislasi DPR menggelar rapat dengan seluruh ketua komisi untuk membahas evaluasi RUU Prolegnas Prioritas tahun 2026 yang sudah disahkan pada Desember 2025 lalu. Komisi 3 menyampaikan ada 4 RUU prioritas yang kini masih dalam proses pembahasan. Salah satunya RUU Perampasan Aset. Wah, MBG ini nggak ada gunanya karena pemilik dapur juga TNI Polri, ini korupsi, nepotisme. No. Jabat militer dan polisi introspeksi. Saudara adalah milik rakyat. Guys, saat ini korupsi di Indonesia itu makin menggila bahkan sudah tak terkendali. Kita lihat drama terbaru, saling tangkap, saling tuduh, saling serang antara dua institusi negara yang harusnya bersinergi, yaitu Polri, teman-teman, dan juga Kejaksaan. Kedua institusi besar ini, teman-teman, ya kita lihat saling tangkap. Yang satu jaksa tangkap polisi, sekarang polisi tangkap jaksa. Nah, teman-teman, Pak Prabowo pun geram melihat hal ini. Malu Pak Prabowo, kenapa jajarannya malah jadi seperti ini. Bahkan Pak Prabowo ini memerintahkan secara langsung untuk segera mengesahkan, mempercepat proses penyusunan RUU Perampasan Aset yang memang teman-teman ini sudah sangat lama kita tunggu-tunggu. DPR pun teman-teman didesak untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset. Informasinya DPR akan segera menggelar rapat terkini teman-teman, ya, untuk menyelesaikan RUU tersebut. Dan hari ini kita bakal melihat bagaimana respon dari Presiden Prabowo Subianto melihat drama terbaru, ya, pertikaian yang makin memanas antara dua institusi negara, Kejaksaan dan juga Kepolisian, dan instruksi Pak Prabowo untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset. Apakah DPR akan menindaklanjuti dengan cepat atau kembali memberikan alasan? Yuk teman-teman, tanpa panjang lebar kita simak informasi hari ini. Badan Legislasi DPR menggelar rapat dengan seluruh ketua komisi untuk membahas evaluasi RUU Prolegnas Prioritas tahun 2026 yang sudah disahkan pada Desember 2025 lalu. Komisi 3 menyampaikan ada 4 RUU prioritas yang kini masih dalam proses pembahasan. Salah satunya RUU Perampasan Aset. Selasa siang, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Dede Indra Permana mengatakan saat ini Komisi 3 tengah membahas 4 RUU yang menjadi prioritas tahun 2026. Keempat RUU tersebut adalah RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, RUU Perampasan Aset terkait tindak pidana, terkait jabatan hakim dan hukum acara perdata. Ia pun berharap Komisi 3 bisa menyelesaikan keempat RUU yang menjadi prioritas, khususnya perampasan aset dan KUH Perdata. Ketua Komisi 3 kok banyak banget ini gitu kan, 4 gitu. Ada 4, maksudnya 4 undang-undang gitu. Tapi kebetulan memang RUU-nya ini sangat leg spesialis ya, terkait dengan KUHP, KUHP, ya kan, yang memang bidangnya banyak. Jabatan hakim gitu kan, memang udah ininya. Sama juga dengan Komisi 2 tadi kan, tentang kependudukan dan sebagainya gitu kan. Jadi memang perampasan aset juga menjadi beban Komisi 3 sekarang Pak Jenderal. Ya, tapi ya mudah-mudahan bisa diselesaikan gitu. Bukan karena Komisi 3 sama Komisi 2 ya. Bukan karena pimpinan di sini ada Komisi 3 dan Komisi 2 gitu. Pak Jenderal. Pak Doli tadi sampaikan seperti itu. Ya mudah-mudahan Pak bisa selesai. KUH Perdata itu tebalnya luar biasa, tapi memang menurut saya memang masih kental juga seperti KUHP yang mengandung kolonialis, ya, mengandung hal-hal yang tentunya rasa keadilannya belum terpenuhi dalam konteks masa kemerdekaan masa kini. Testing ke market, survei ke market, anak-anak kecil minta supaya MBG tetap karena mereka senang dikasih makan. Tapi ada orang-orang gelap ini, mereka mendrive opinion, lebih baik kasih duit. Ya, saya punya datanya, kita perhatikan ya. Amplop versus makan. Tunai juga tidak otomatis bersih. BLT atau bantuan langsung tunai punya sejarah salah sasaran karena data dan berulang kali disorot sebagai alat politik menjelang pemilu. Uang mudah diaudit tetapi mudah juga dipolitisasi. Yang paling parah adalah datanya dikorup. Data penerima uangnya itu dikorup. MBG tidak otomatis korup. Model in kind bisa berjalan bersih di negara lain. Bedanya ada tata kelola,
Transparansi Mitra dan Pengawasan Indonesia, belajarlah tentang tata kelola karena ini yang terus kita soroti. Tata kelolanya Pak Raden, Pak Dadan dan timnya sudah dipunish presiden, ditangkap semuanya dan sekarang sudah diganti Bu Nani. Maka kita harus move on dan yang sekarang kita kritisi bukan lagi masalah tata kelola karena Bu Nani sekarang harus membereskannya, tetapi justru kita membantu pemerintah untuk berpikir apakah stunting? Hapus saja stuntingnya. Kita fokus pada anak-anak yang berusaha kita bantu untuk tidak kelaparan. Mampu memberi pangan untuk rakyatnya sendiri. Masalah bagi bangsa Indonesia, juga masalah bagi kita semua. Saya minta kita introspeksi, terutama para birokrat. Ini banyak birokrat di sini saya lihat ya. Birokrat introspeksi. Kita semua introspeksi. Pejabat-pejabat militer dan polisi introspeksi. Saudara adalah milik rakyat. Bintangmu dari rakyat. Sepatumu dari rakyat. Topimu dari rakyat. Jangan pernah lupa itu. Kejaksaan demikian juga. Anda jaksa ya? Ya. Pakai bintang juga kau. Kau juga milik rakyat. Saudara-saudara, kita bersyukur prestasi-prestasi yang sudah kita hasilkan dalam waktu yang singkat dengan perlawanan banyak dari kelompok-kelompok, terutama koruptor itu. Ini ada wartawan, jadi saya nggak boleh bicara. Saya harus bicara hati-hati, saya harus bicara sopan. Saya nggak boleh bilang koruptor itu bajingan, nggak boleh. Oh, nanti ini yang nanti di blow up yang ini Prabowo bajingan. Presiden ngomongnya harus sopan, halus. Benar? Anda mau bicara mau saya bicara sopan atau mau bicara saya jujur? Hah? Saya kadang-kadang bersyukur saya ini sudah pensiun. Kadang-kadang saya itu hadapi maling-maling koruptor itu rasanya itu. Tapi harus sesuai prosedur hukum. Ya, kita laksanakan. Kita akan tegakkan hukum. Saudara-saudara. Dan hukum itu untuk semua. Bukan untuk hanya orang kuat saja. Bukan hanya hukum untuk orang kaya saja. Saudara-saudara, 5 bendungan yang kita resmikan hari ini adalah investasi negara sekitar 9,79 triliun. 9,79 triliun. Kemarin adalah hari yang sangat bersejarah. Saya meresmikan launching Indonesia, negara pertama di dunia yang bisa membuat solar dari
tanaman nabati dari kelapa sawit. Solar kita sekarang 50% dari kelapa sawit. Dan mulai hari-hari ini kita sudah mulai menghentikan impor solar dari luar negeri. Dengan demikian kita akan menghemat 170 triliun. Bayangkan hari ini kita resmikan 5 bendungan yang Menteri Pertanian laporkan kepada saya. 5 bendungan ini nanti dengan teknologi, dengan benih yang terbaik bisa menghasilkan 1 juta ton beras. 5 bendungan ini 9,79 triliun. Dari B50 kita akan menghemat 170 triliun. Bayangkan berapa puluh bendungan yang kita bisa bangun tiap tahun. Ya guys, sudah kita simak informasinya. Kita juga sudah mendengarkan nih pernyataan dari dua belah pihak, baik dari DPR dan juga Presiden Prabowo Subianto. Kita juga sudah tampilkan ya yang paling terkini, ya kasus paling panas saat ini di Indonesia, saling tangkap, saling tuduh, saling serang, saling intimidasi antar kejaksaan dan juga kepolisian. Ya mudah-mudahan teman-teman RUU perampasan aset bulan depan sudah disahkan dan para koruptor MBG itu bisa dihukum seberat-beratnya. Ya, bagaimana tidak teman-teman, ini MBG salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto malah dikorupsi habis-habisan. Bukannya mensejahterakan rakyat, teman-teman, ini MBG malah dinikmati oleh para konglomerat, pengusaha dan juga pejabat nakal. Ya, kita tunggu saja kelanjutannya, teman-teman. Mungkin itu informasi kita hari ini. Jangan lewatkan update terbaru lainnya di Kajian Online dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.